Badan Saksi Nasional Partai Amanat Nasional menggelar roadshow untuk rapat koordinasi daerah di Jawa Timur yang digelar di Hotel Sheraton, Surabaya 20 Maret tahun 2022. Di rumah masing-masing. Kalau tidak punya sekretariat yang kegiatan ini dilakukan dalam rangka menghadapi pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Kedatangan Badan Saksi Nasional Partai Amanat Nasional untuk konsolidasi dan melihat kesiapan Panjatim dalam perekrutan, pencalekan, dan saksi dini. Seluruh jaringan partai harus menjadi kesatuan sampai dengan kita tahu, mungkin sudah tahu di tahun 2019 acara yang digelar tersebut dalam rangka untuk membina para saksi sejak dini dalam menghadapi pemilu dan pemilu kada secara serentak tahun 2024 nanti. betul bangga dengan capaian-capaian dari teman-teman saudaraku sekalian yang ada di Jawa Timur yang telah mempersiapkan roadshow untuk sebaik-baiknya dan mudah-mudahan menjadi modal besar bagi kita untuk melakukan perjuangannya seperti apa. Tentu harapan kita yang pertama adalah memperkuat konsolidasi kader dan tentu melihat tagline Tum Rizky yang sangat luar biasa yaitu Jatim Basis PAN. Selama beberapa hari ini berjalan, alhamdulillah kita lihat sangat luar biasa. Saya baru tiba pagi tadi di kota Surabaya ini dan disambut dengan meriah. Gitu luar biasa, umbul-umbul di mana-mana, bendera-bendera PAN di mana-mana, dan tentu ini menjadi harapan bagi kami kader Partai Amanat Nasional, bagi kita semua, dan insya Allah di Jawa Timur kita bisa mewujudkan Jatim Basis PAN, dan insya Allah PAN akan menjadi pemenang di pemilu 2024. Ini kan tentunya tidak hanya Jawa Timur, ada keinginan juga untuk daerah-daerah lain untuk menjadikan ada prinsip tentunya seperti apa skala nasional. Jadi saya juga berasal dari daerah di luar Jawa Timur. Saya berasal dari Sulawesi Selatan dan alhamdulillah hari ini Panjatim menjadi patron kita di daerah-daerah lain, dan alhamdulillah kita sementara berjalan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Terus satu lagi, setelah agenda ini apa yang dilakukan? Tentu Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan akan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk kemudian bisa mengkonsolidasikan kader-kader yang ada di setiap daerah-daerah, dan kemudian ke depan kita berharap konsolidasi daerah-daerah tidak hanya melibatkan kader, tetapi sama yang dilakukan Tum Sulhas di Jatim ini, kunjungan ke toko-toko, kunjungan ke pondok-pondok pesantren, dan itulah Partai Amanat Nasional hadir bersama dengan seluruh masyarakat sebagai partai jalan tengah, dan kita harap Partai Amanat Nasional ini akan membawa perubahan untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Ini aja Mas. Ya, makasih. Jawa Timur kita bisa berkolaborasi untuk menjadi satu kesatuan yang nantinya akan memenangkan Partai Amanat Nasional menjadi basis PAN di Jawa Timur. Baik, langsung saja kita sapa tamu kita yang sudah hadir hari ini. Luar biasa sekali, Pak. Senang sekali kita berada di sini. Benar, sudah tak sabar soalnya ditunggu dari pagi ya. Tapi pengorbanannya luar biasa juga. J. Kenapa? Informasinya pagi tadi masih ada di Malang, Betul. kemudian berangkat ke Jakarta, balik lagi ke Surabaya. Luar biasa. Demi apa begitu ya?
Baik, langsung saja kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Saudaraku Zulkifli Hasan. Dan juga yang kami hormati Sekjen DPP PAN, Saudaraku Edi Suparno. Dan juga yang kami hormati Waketum DPP PAN sekaligus Ketua KPPN Partai Amanat Nasional, Saudaraku Yandri Susanto. Ketua DPW PAN Jawa Barat, Saudariku Desi Ratnasari. Kemudian yang kami hormati anggota KPPN, Saudara Ibnu Mahmud Bilaludin. Juga rombongan KPPN antara lain Ketua DPW PAN Jawa Timur, Ketua KPPN. Sementara itu, Ketua BSN DPP PAN Zita Anjani menyampaikan kedatangannya ke Surabaya sebagai bentuk perhatian dan kesiapan partai berlambang matahari tersebut dalam menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Mitra Fahrudin MB, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN, berharap banyak dengan kegiatan konsolidasi saksi PAN ini. Sehingga yang paling utama adalah saksi kuncinya supaya bisa PAN meraih suara yang tinggi di 2024. Makanya kita agenda konsolidasi Badan Saksi Nasional itu untuk merapikan saksi-saksi kita, dan alhamdulillah Jawa Timur cetak rekor input saksi terbanyak seprovinsi dari 34 provinsi untuk Partai Amanat Nasional. Jumlah saksi yang dibutuhkan dan teknis dengan pemetaan saksi nasional itu seperti apa? Ya, kalau untuk Jawa Timur yang dibutuhkan 130.000 saksi, nah itu alhamdulillah sudah dipenuhi sama Ketua DPW kita, dan masih target kita kan bukan 1 TPS 1, tapi 1 TPS 2, ini rahasia nih dapur kita, tapi 1 TPS 2, nah itu nanti insya Allah akhir tahun ini sudah terpenuhi semua. Untuk nasional secara teknis mekanismenya seperti apa? Sama ya, kurang lebih setiap provinsi memenuhi saksi, target kita dari 100% paling enggak di angka 80-85% itu semua TPS-nya terisikan dengan saksi. Khusus Jawa Timur ya tadi udah hampir full ya, jadi kita optimis bisa di angka 90% semua TPS terisi dengan saksi. Kemudian PAN sepertinya punya pengalaman buruk terhadap saksi. Iya, betul. Dengan jumlah kursi. Iya, makanya PAN walaupun kita punya caleg-caleg yang sangat berkualitas, banyak diminati, tetap saja nggak bisa keluar dari itu tadi, partai menengah ke bawah. Nah, ini kita mau lakukan lompatan-lompatan sehingga PAN bisa menjadi paling tidak 5 besar. 5 besar dengan program saksi nasional, target 10 juta suara untuk suara partai. Jaraknya kan masih jauh pilkada. Iya. Pilpres kan, Iya. dan pemilu kan masih Iya. 2024. Iya, tapi nggak. Harus jauh hari. Iya, tapi karena supaya saksi-saksi kita militan, jadi nanti saksi yang sudah direkrut akan masuk namanya sekolah kader PAN. Sehingga saksinya militan, bajunya biru, hatinya juga biru, sehingga bisa mengamankan suara-suara Partai Amanat Nasional. Terus kemudian bagaimana dengan logistiknya? Logistiknya kita punya program ya, subsidi silang, tabungan DPR RI, Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia ditabung, sehingga itulah nanti yang dijadikan untuk dana saksi. Insya Allah halalan toiban, kontribusi dari semua DPRD dan DPR RI, dan ini menjadi gotong royong. Nah, gotong royong yang saya rasa di partai-partai yang nggak ada, di PAN gotong royong kader PAN se-Indonesia. Tanggal 16 kemarin kami sempat berkunjung ke Probolinggo mendampingi Tum ZH, dan kami besoknya harus kembali lagi ke Jakarta karena ada kegiatan syuting dan lain-lain. Dan hari ini kami kembali lagi ke Jawa Timur, tidak lepas arahan dari Tum Rizky juga agar supaya Jatim Basis PAN ini betul-betul bisa tidak sekedar wacana, tapi bisa terrealisasi. Dan hari ini Tum Yandri menjadi sangat spesial. Kenapa? Saya tadi sebenarnya sudah setengah jam yang lalu sudah mau turun tuh. Cuma saya hurra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hormati semuanya. Sementara itu, bagi Ahmad Yohan, anggota DPR RI fraksi PAN Dapil NTT, berharap roadshow Badan Saksi Nasional ini semakin memperkuat struktur organisasinya. Sejak awal ingin memastikan bahwa PAN telah memiliki ujung tombak sejak dari tingkat pusat
hingga ranting terkecil. Hal ini membuktikan bahwa Jawa Timur menjadi satu basis PAN di Indonesia. Pertama, kita ingin memastikan bahwa PAN di Jawa Timur semakin memperkuat struktur organisasinya dari DPW, DPD, dan sampai ke tingkat rendah, cabang dan ranting. Dan kita berharap dengan kehadiran saksi sejak awal, kita ingin memastikan bahwa PAN telah memiliki ujung tombak untuk pemenangan PAN. Kita ingin memastikan bahwa di 2024 nanti PAN membuktikan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu basis PAN di Indonesia. Ini sejarah yang baru bagi PAN, di mana sejak awal kita telah membentuk Badan Saksi Nasional dengan merapikan segala sistemnya, menyiapkan segala perangkatnya, dan kita ingin menjadi partai modern, partai yang melengkapi segala strukturnya dengan baik. Kemudian kita menyiapkan sampai ke tingkat yang paling bawah untuk memastikan kekuatan PAN ada di mana-mana. Jadi Badan Saksi ini di periode yang sekarang ini baru dibentuk. Berbeda dengan di zaman yang sebelumnya, saksi baru kita siapkan 6 bulan sebelum pemilu, sehingga banyak tempat yang tidak sanggup kita siapkan saksinya. Dan mungkin kalau ada saksi pun tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, hari ini kita pikir menyiapkan saksi tidak hanya sebagai pengaman suara kita di TPS ketika pemilu nanti, tapi juga menjadi ujung tombak pemenangan PAN. Jadi mereka juga akan melakukan sosialisasi tentang Partai Amanat Nasional, juga mendorong program-program di tingkat yang terendah. Kemudian pada waktunya nanti mereka akan menjadi petugas yang berada di TPS untuk mengamankan dan mendata suara Partai Amanat Nasional di pemilu 2024 akan datang. Kartu 1.000, 2.000 itu saya sedih. Kita harus 1 juta di 3 bulan ini. Saya sedih. Kabupaten Sumedang. Ya, sudah. Mempersiapkan untuk naik ke atas pentas menerima penghargaan kategori saksi. Ada semangat. Dari Kabupaten Blitar, kategori Satset Verifikasi Parpol 2024, dan dari Kabupaten Sumedang, kategori Satset Saksi. Selamat kepada pemenang kategori yang luar biasa, kategori Sanset, dan ini akan bisa menjadi contoh untuk DPD yang lain. Sejenak kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azza Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, pagi ini Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mala amma ba'd. Nah, ini Mas Toto masih di sini, nggak boleh pergi-pergi. Dua kali, karena
Karena saudaraku sekalian yang ada di sini DPD akan nanti menghadapi pilkada semua. Jadi kerjanya ini ekstra keras. Tetapi inilah semangat yang perlu kita pelajari, kita adopsi dari ketua umum kita. Karena ketua umum ini tidak akan lelah, tidak akan capek. Dan jangan lupa ketua umum kita komitmennya terhadap partai itu 1000%. Di awal ketua umum mengatakan pada khusus untuk ada Mas Ibu dan tentu strategi pendekatan saya rekomendasi. Jadi saudara-saudaraku, ini penting. Rekomendasi ini melekat karena sudah diketok di Rakornas KPP. Hadir waktu itu ketua umum hadir, sekjen hadir, seluruh ketua DPW hadir, KPPW dan KPPD dan DPD itu hadir di DPD masing-masing. Saya ulangi lagi supaya ini menjadi komitmen, ya. Komitmen bukan hanya sebagai rekomendasi tapi harus dilaksanakan. Pertama, DPW dan DPD menyelesaikan struktur KPPW dan KPPD. Beda-beda. Ini tidak berbeda, Pak. Apalagi Islam Muhammadiyah ya pastilah. Jangan Islam berikan yang kita siapa saja. Pakai kerudung, atau silahkan. Jadi kita siapa saja bisa bergabung dengan kita, sama kuliahnya, sama pengalamannya. Yang penting tujuan kita sama. Nah, oleh karenanya saya minta kalian ke depan rendah hati, ya. Rendah hati jangan sombong. Terima kasih. potensi dan mengharmoniskan seluruh struktur PAN di Jawa Timur akan bergerak dalam akselerasi yang besar. Dan inilah dengan berdasarkan masih penuhi saksi-saksi di Jatim. Kan tadi kita udah mimpi-mimpi ya, untuk nggak ada kita mimpi-mimpi ya. Dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membeberkan bahwasannya jadwal roadshow Badan Saksi Nasional sebagai konsolidasi saksi nasional di Jawa Timur akan semakin memantapkan partainya. Beliau menyebutkan
dengan politik jalan tengah yang dikampanyekan akan diterima semua pihak. Sulhas, sapaan Zulkifli Hasan menuturkan, selama 8 hari mulai 15 sampai 22 Maret di Jawa Timur, beliau dijadwalkan berkunjung ke sejumlah kabupaten kota. Selain di daerah Tapal Kuda, Surabaya, dan Sidoarjo, rombongan Sulhas terjadwal juga sampai ke Madura. Pondok-pondok, semuanya lah ya. Saya kemarin 4 hari Tapal Kuda, bisa silaturahim dengan Sidogiri, bisa dengan Kodriah, bisa dengan Abdul Qadir Jalani, bisa dengan Wali Songo, semua lah ya. Ya, pertama kita ingin menyampaikan bahwa PAN itu logonya matahari. Matahari itu memberikan cahaya, sinar, kasih sayang, nggak beda-bedakan. Jadi siapa saja ya, kita mengkampanyekan Islam tradisional, modern, moderat, tengah. Ya, tengah yang sudah disepakati. Ya, itulah bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Memang kita beragam, jadi di sini beragam. Oleh karena itu PAN inklusif, terbuka, rasional, yang ingin membawa Indonesia lebih maju. Ya, tentu kalau ada orang pengen kanan sekali, kiri sekali, itu akan membuat gaduh. Oleh karena itu kita di tengah. PAN menawarkan konsep tengah, ya, tengah wasatiyah, Islam yang tengah, tradisional, modern, moderat, ya, ingin membuat Indonesia maju, rasional, siapa saja boleh bergabung di kita. Apalagi NU, Muhammadiyah, Persis, ya, Hindu, Kristen, Buddha, silakan. Nah, yang kedua, saya juga menyampaikan kita dukung pemerintah, gubernur, pemerintah daerah dukung, karena memimpin jadi eksekutif itu kan nggak gampang. Jawa Timurnya kan 40 juta, ya, dukung kalau pemerintah berhasil, rakyat yang sejahtera, itulah tujuan kita berpartai. Yang ketiga, saya minta kader-kader membantu masyarakat yang terdampak COVID, bantu sekuat yang kita bisa. Ya, yang keempat soal reshuffle itu haknya Bapak Presiden, prerogatif kita hormati. Tapi kader PAN sudah disiapkan Bang. Genap semuanya, segenap usaha tenaga all out untuk Partai Amanat Nasional. Nah, saya ingin mengajak ketua-ketua DPD khususnya dan juga kader-kader PAN di Jawa Timur untuk ingat-ingat ini, karena kita akan balik lagi ke sini, ya, bahwa suara PAN hari ini di Jawa Timur posisi ke-7, 1,2 juta suara yang memilih Partai Amanat Nasional. Kita akan lihat nanti setelah diaplikasikannya program pencalekan ini dan juga saksi nasional, seberapa signifikan naiknya suara PAN di Provinsi Jatim. Kita akan lihat. Nah, jadi cita-citanya ketua DPW nanti mau semua dapil isi, insya Allah 2024 kita bisa balik eksekutif dan sebagainya, bisa tercapai. Bukan hanya mimpi, karena sudah ada hitungannya dan insya Allah dana itu sudah siap dan didistribusikan akan disalurkan ke depan di semua provinsi. Lanjut. Zulkifli Hasan menyebutkan Indonesia memang bukan negara agama, tetapi kebangsaan dan agama saling melengkapi. Kebangsaan dan agama itu saling melengkapi, berlandaskan moral agama dan rahmat bagi sekalian alam. Seperti lambang PAN yang menyinari semuanya, tidak melihat Islam atau bukan Islam dan lainnya. PAN
dengan politik jalan tengah diyakini akan semakin stabil karena merangkul semuanya dari berbagai kalangan, golongan tanpa perbedaan. Dan juga 6 orang tokoh yang mewakili Bacalek tingkat provinsi. Dan ini sudah mulai bekerja ya dari. Betul sekali. Tidak ada cebong tidak apa-apa. Itu suara arus bawah. Yang ketiga, saya minta kepada kader-kader membantu sekuat tenaga masyarakat khususnya Jawa Timur yang terdampak COVID semampu yang kita bisa. Yang menarik bagi Jawa Timur untuk PAN apa Pak? Karena semua tokoh-tokoh nasional pada turun di sini. Luar biasa ya, saya tidak pernah mengalami selama 8 hari. Saya pernah 12 hari di Jawa Timur, tapi 8 hari ini saya memiliki pengalaman yang luar biasa. Saya hampir diterima, dibukakan pintu untuk silaturahim dengan berbagai kalangan, termasuk pondok-pondok besar, kiai yang menjadi panutan di Jawa Timur ini ya, mulai dari Jember, terus ke Probolinggo, kota kabupaten, Situbondo, kemudian Pasuruan kota, Pasuruan kabupaten ya. Besok akan kembali. Jadi saya terima kasih kepada Jawa Timur yang telah menerima kami dengan penuh persaudaraan. Total grup sendiri gimana? Kabupaten Sumedang. Ya, ulang. Kami persilakan untuk naik ke atas pentas menerima penghargaan kategori Samsat Saksi. Ya. Silakan dari Sumeneb. Dari Kabupaten Blitar, kategori Satset Verifikasi Parpol 2024, dan dari Kabupaten Sumeneb, kategori Satset Saksi. Selamat kepada pemenang kategori-kategori yang luar biasa nih, kategori Satset, dan ini akan bisa menjadi contoh untuk DPD yang lain. Kemudian tapal kuda, Mataraman, betul ya? Koreksi kalau saya salah. Dan juga ada kultur pesisir. Nah, betul tidak? Nah, berarti tidak salah yang saya jadi kader. Madura masuk yang mana ya? Tapal kuda. Iya, dan ternyata Ini luar biasa. Menyelenggarakan acara terakhir kita di Surabaya ya. Sampai sekjen berani nyanyi pakai loncat-loncat lagi. Aduh, luar biasa. Jadi Mas Ibnu, kemudian Mas Heri, Gus Qadir, Agus Maimun, Mas Malik, Mas Ahmad yang ada. Saudaraku sekalian, pertama kali mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada kesempatan hari ini. Hadir ini rasanya mahal sekarang. Hadir ini rasanya
Kartu 1.000, 2.000 itu saya sedih. Kita harus 1 juta di 3 bulan ini. Saya sedih. Kabupaten Sumedang. Ya, sudah. Kami persilakan untuk naik ke atas tangga. Menerima penghargaan kategori saksi. Ada semangat. Dari Kabupaten Blitar, kategori Sakset Verifikasi Parpol 2024. Dan dari Kabupaten Sumedang, kategori Sakset Saksi. Selamat kepada pemenang kategori yang luar biasa, kategori Sanset, dan ini akan bisa menjadi contoh untuk DPD yang lain. Sejenak kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb. Pagi ini Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mala amma ba'd. Nah ini Mas Toto masih di sini, nggak boleh pergi-pergi. Dua kali. Karena saudaraku sekalian yang ada di sini DPD akan nanti menghadapi pilkada semua. Jadi kerjanya ini ekstra keras. Tetapi inilah semangat yang perlu kita pelajari, kita adopsi dari ketua umum kita. Karena ketua umum ini tidak akan lelah, tidak akan capek. Dan jangan lupa ketua umum kita komitmennya terhadap partai itu 1000%. Di awal ketua umum mengatakan pada khusus untuk pendidikan yang terhadap ada Mas Ibu dan tentu strategi pendekatan dan sama-sama Ibu saya direkomendasi ini saudara-saudaraku, ini penting. Rekomendasi ini melekat karena sudah dicetak di Rakornas KPP. Hadir waktu itu ketua umum hadir, sekjen hadir, seluruh ketua DPW hadir, KPPW dan KPPD dan DPD itu hadir di DPD masing-masing. Saya ulangi lagi supaya ini menjadi komitmen, ya. Komitmen bukan hanya sebagai rekomendasi tapi harus dilaksanakan. Pertama, DPW dan DPD menyelesaikan struktur KPPW dan KPPD. Beda-beda. Ini tidak berbeda Pak. Apalagi kita Muhammadiyah ya pastilah. Jangan Islam Kristen yang juga siapa saja. Pakai kerudung, kadang-kadang tanpa silahkan. Jadi kita siapa saja bisa bergabung kita sama kuliahnya, sama orang-orangnya. Yang penting tujuan kita sama. Nah oleh karenanya semoga ke depan rendah hati, ya, rendah hati jangan sombong. Terima kasih.
potensi dan mengharmoniskan seluruh struktur PAN di Jawa Timur akan bergerak dalam akselerasi yang besar. Dan inilah dengan berdasarkan Masih penuhi saksi-saksi di Jatim. Kan tadi kita udah mimpi-mimpi ya, nggak ada kita mimpi-mimpi ya. Dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membeberkan bahwasannya jadwal roadshow Badan Saksi Nasional sebagai konsolidasi saksi nasional di Jawa Timur akan semakin memantapkan partainya. Beliau menyebutkan dengan politik jalan tengah yang dikampanyekan akan diterima semua pihak. Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan menuturkan selama 8 hari mulai 15 sampai 22 Maret di Jawa Timur, beliau dijadwalkan berkunjung ke sejumlah kabupaten kota. Selain di daerah Tapal Kuda, Surabaya, dan Sidoarjo, rombongan Zulhas terjadwal juga sampai ke Madura. Pondok-pondok, semuanya lah ya. Saya kemarin 4 hari Tapal Kuda, bisa silaturahim dengan Sidogiri, bisa dengan Kodriah, bisa dengan Abdul Qadir Jalani, bisa dengan Wali Songo, semualah hampir ya. Ya, pertama kita ingin menyampaikan bahwa PAN itu logonya matahari. Matahari itu memberikan cahaya, sinar, kasih sayang, nggak beda-bedakan. Jadi siapa saja ya, kita mengkampanyekan Islam tradisional, modern, moderat, tengah. Ya, tengah yang sudah disepakati. Ya, itulah bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Memang kita beragam, jadi di sini beragam. Oleh karena itu PAN inklusif, terbuka, rasional, yang ingin membawa Indonesia lebih maju. Ya, tentu kalau ada orang pengen kanan sekali, kiri sekali, itu akan membuat gaduh. Oleh karena itu kita di tengah. PAN menawarkan konsep tengah, ya, tengah wasatiyah, Islam yang tengah, tradisional, modern, moderat, ya, ingin membawa Indonesia maju, rasional, siapa saja boleh bergabung di kita. Apalagi NU, Muhammadiyah, Persis, ya, Hindu, Kristen, Buddha, silakan. Nah, yang kedua, saya juga menyampaikan kita dukung pemerintah, gubernur, pemerintah daerah dukung, karena memimpin jadi eksekutif itu kan nggak gampang. Jawa Timurnya kan 40 juta, ya, dukung kalau pemerintah berhasil, rakyat yang sejahtera, itulah tujuan kita berpartai. Yang ketiga, saya minta kader-kader membantu masyarakat yang terdampak COVID, bantu sekuat yang kita bisa. Ya, yang keempat soal reshuffle itu haknya Bapak Presiden, prerogatif kita hormati. Tapi kader PAN sudah disiapkan, Bang. semuanya segenap usaha tenaga untuk Partai Amanat Nasional. Nah, saya ingin mengajak ketua-ketua DPD khususnya dan juga kader-kader PAN di Jawa Timur untuk ingat-ingat ini, karena kita akan balik lagi ke sini, ya, bahwa suara PAN kali ini di Jawa Timur posisi
Zulkifli Hasan menyebutkan Indonesia memang bukan negara agama, tetapi kebangsaan dan agama saling melengkapi. Kebangsaan dan agama itu saling melengkapi, berlandaskan moral agama dan rahmat bagi sekalian alam. Seperti lambang PAN yang menyinari semuanya, tidak melihat Islam atau bukan Islam dan lainnya. PAN dengan politik jalan tengah diyakini akan semakin stabil karena merangkul semuanya dari berbagai kalangan, golongan tanpa perbedaan. Dan juga 6 orang tokoh yang mewakili Bacalek tingkat provinsi. Dan ini hari sudah mulai bekerja ya dari. Betul sekali. Tidak ada cebong yang itu suara arus muatan. Yang ketiga, saya meminta kepada kader-kader membantu sekuat tenaga masyarakat khususnya Jawa Timur yang terdampak COVID semampu yang kita bisa. Yang menarik bagi Jawa Timur untuk PAN apa Pak? Karena semua tokoh-tokoh nasional pada turun di sini. Luar biasa ya, saya tidak pernah mengalami selama 8 hari. Saya pernah 12 hari di Jawa Timur, tapi 8 hari ini saya memiliki pengalaman yang luar biasa. Saya hampir diterima, dibukakan pintu untuk silaturahim dengan berbagai kalangan, termasuk pondok-pondok besar, kiai yang menjadi panutan di Jawa Timur ini ya, mulai dari Jember, terus ke Probolinggo, kota kabupaten, Situbondo, kemudian Pasuruan kota, Pasuruan kabupaten ya. Besok akan kembali. Jadi saya terima kasih kepada Jawa Timur yang telah menerima kami dengan penuh persaudaraan. Untuk Pilgub sendiri gimana? Kabupaten Sumedang. Ya, hurra! Kami persilakan untuk naik ke atas pentas menerima penghargaan kategori Samsat Saksi. Ya. Silakan dari Sumedang. Dari Kabupaten Blitar, kategori Satset Verifikasi Parpol 2024, dan dari Kabupaten Sumedang, kategori Satset Saksi. Selamat kepada pemenang kategori-kategori yang luar biasa, kategori Satset, dan ini akan bisa menjadi contoh untuk DPD yang lain. Kemudian Tapal Kuda, Mataraman, betul ya? Koreksi kalau saya salah. Dan juga ada kultur pesisir. Nah, betul tidak? Nah, berarti tidak salah ya saya jadi kader. Madura masuk yang mana ya? Tapal Kuda. Iya, dan ternyata ini luar biasa. Menyelenggarakan acara terakhir kita di Surabaya ya. Sampai sekjen berani nyanyi pakai loncat-loncat lagi. Aduh, luar biasa. Jadi Mas Ibnu, kemudian Mas Heri, Gus Qadir, Agus Maimun, Mas Malik, Mas Ahmad yang ada. Saudaraku sekalian, pertama kali mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada kesempatan hari ini. Hadir ini rasanya mahal sekarang. Hadir ini rasanya
sholat aja di masjid mereka nggak pakai bismillah. Atau nggak pakai rukun sholat subuh. Ah ini ajaran sesat, agama baru. Kan repot itu. Maka di tempatnya beliau ya harus pakai kitab. Ya kan? Kalau saya dulu di pesantren juga Pak Bodi. Ya dulu saya ikut. Bagi Yadri Susanto, Ketua KPPN Komite Pemenangan Pemilu Nasional PAN, mempersiapkan pemilu yang akan mendatang harus segera dilakukan meskipun waktunya masih jauh. Yadri Susanto menyampaikan bahwa partainya membuka pintu lebar untuk semua golongan dan latar belakang. PAN juga membuka peluang bagi anak-anak muda kaum milenial. Sejumlah kalangan sudah mulai bergabung dengan PAN, baik dari kalangan profesional, aktivis, pemain olahraga, publik figur, pemimpin pondok pesantren, tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh Nahdlatul Ulama. Jadi memang waktu ini terasa sangat cepat akan berlalu. Oleh karena itu, tidak ada waktu bagi kita untuk menunda kerja-kerja besar kita. Memang yang namanya KPPN di awal itu kerjanya administratif, teknis administratif. Tapi inilah yang menjadi penentu bagi kita untuk bisa lolos sebagai partai peserta pemilu. Karena begini, kelemahan PAN selama ini kan di saksi ya. Setiap pemilu ke pemilu itu, saksi PAN di TPS itu nyaris tidak ada. Itu pun kami masih suaranya sangat bagus. Nah apalagi kalau saksi itu diperkuat, karena masing-masing saksi itu akan merekrut calon pemilih dan mengamankan suara PAN. Dan itu sekaligus ujung tombak kami di setiap TPS. Nah kalau itu kami lakukan, bayangkan kalau se-Indonesia itu hampir 1 juta TPS, itu ada 1 juta kader. Dia nyari 20 orang aja itu 20 juta. Kalau 20 juta kan sudah 50% suara PAN. Nah oleh karena itu kita memastikan rekrutmen caleg, rekrutmen saksi itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Caleg bagus, kalau saksinya nggak ada, ya selama ini PAN banyak dicurangi. Suara banyak hilang, suara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita bersengketa di MK, data kita nggak ada, nggak valid gitu loh. Format C1 kita nggak punya. Makanya penting untuk memastikan bahwa saksi itu saksi yang militan, yang bertanggung jawab, yang bisa bekerja sesuai dengan topoksi sebagai seorang saksi untuk mendapatkan form C1 sebagai sumber utama suara sah. Banyak pengalaman. Beberapa daerah, misalkan di Jawa Tengah kita 0 ya kan. Kemudian di tempat-tempat lain juga banyak. Beberapa kali kita bersengketa di MK kita kalah. Walaupun terasa sekali kita dicurangi, tapi karena kita tidak punya bukti yang kuat, tidak punya bukti yang valid, tidak punya bukti yang sesuai dengan undang-undang pemilu, ya maka itu sebuah kelemahan yang selama ini kami sadari. Nah untuk menjawab itu semua, pentingnya hari ini kami hadirkan saksi di setiap TPS. Kami berharap Jawa Timur sebagai contoh ya, sebagai pilot project lah ya dari sisi pembaruan-pembaruan di PAN seperti tadi rekrutmen caleg sedini mungkin, rekrutmen saksi sedini mungkin, struktur dilengkapi sampai ke tingkat desa. Itu kami berharap Jawa Timur menjadi contoh. Dan kami meyakini Jawa Timur bisa di bawah pemimpinan Saudara Kursi Sadik. Semua 38 DPD juga bagus-bagus. Itu artinya ada rasa optimisme yang kami lihat di Jawa Timur untuk PAN bangkit dan meningkatkan perolehan kursi, baik itu di kursi DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Terima kasih Mas. Ya.
kasih. Jadi saya sebutkan mungkin bahwa supaya semuanya paham, tadi ada yang terlewat beberapa kawan-kawan saya dari Jakarta. Selain Sekjen tentunya saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ini ada Sekjen, karena Ketua Umum saya sampaikan salam beliau, tapi beliau nanti akan kembali lagi. Jadi ini perjalanan diskusi kita agak panjang, nanti mungkin sekitar sampai jam 5 sampai jam 6. Setelah KPPN akan dilanjutkan oleh PSN. Ketua Umum itu luar biasa dalam perjalanan sudah. Tiap TPS 2 saksi. Nah kalau 2 juta. Tabungannya aja nanti 100. Kan tabungan kalian. Sementara itu, Gus Ahmad Abdul Qadir dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Probolinggo memiliki alasan tersendiri memilih bergabung dengan PAN. Menurut beliau, partai ini bisa menerima semua pihak, bagi kaum pondok pesantren hingga milenial. Gus Ahmad Abdul Qadir memilih bergabung ke PAN sejak Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Probolinggo dikunjungi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, bagian dari safari politik Zulhas di wilayah Al-Qudah, dan sudah untuk memanaskan mesin politik PAN sehingga kader partai berlambang matahari putih itu bisa bekerja maksimal dan menambah kursi PAN di DPR RI. Salah satu nama yang diusung Zulhas adalah Ahmad Abdul Qadir yang merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Aminuddin Hafiz. Terakhirnya sih sederhana saja, cukup pendekatan ke masyarakat. Kita nantinya untuk membawa program untuk masyarakat supaya lebih sejahtera, supaya lebih aman, dan tentunya kemakmuran untuk bangsa Indonesia. Dari pengalamannya kemarin, KP2 itu ada kesulitan Nggih. Mungkin kesulitannya hanya karena mungkin masyarakat yang fanatisme, karena mungkin selama ini Partai PAN identik dengan salah satu organisasi yaitu Muhammadiyah. Lah, ke depan kita
edukasi masyarakat bahwasanya Partai PAN ini sesuai dengan lambangnya adalah matahari, yang mana matahari ini menyinari kesemuanya, tidak pandang bulu, tidak pandang suku. Jadi kita memberikan kasih sayang kepada semua, tidak membeda-bedakan. Strategi tadi seperti yang saya sampaikan, sederhana, langsung kita pendekatan kepada masyarakat. Kita membawa ke depan akan membawa program-program yang lebih mensejahterakan masyarakat, lebih menyerap aspirasi dari masyarakat. Sepertinya tidak ada, karena yang kita datangi ya langsung kepada dari rumah ke rumah, dari organisasi ke organisasi, itu saja. Bandara jam 5 terbang ke Jakarta, di Jakarta jam 7:05. Langsung beliau sempat pulang, ganti baju di rumah dinas, menghadiri pernikahan putrinya Pak Heri Tanjung. Acara setengah 10, maju jam 9, maju setengah 9. Jadi nggak pernah pas, sampai di Chandra jam 8, setengah 8, jam 8.05 berangkat, 8.12 berangkat. Habis itu 5 hari berlupa, sekali kegiatan sampai ini anggota DPR kita, Saudara Sumono, ini ngeluh masalah satu, urusannya belum dibayar. Coba kita cari